daripada semuanya. Oleh karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dan yang terus memberkati hidup kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus menguatkan hati dan pikiran kami, dan iman kami dipertumbuhkan terus. Dan kami percaya ya Bapa, banyak orang yang terberkati dengan kebenaran firman-Mu yang diberitakan ini. Dan kami bersyukur oleh karena ada Roh Kudus yang terus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat surgawi untuk memahami lebih dalam lagi tentang rencana kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan dan memberikan hati dan pikirannya untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan yang baik, amin. Puji Tuhan, kita tetap percaya Tuhan akan menuntun hidup kita sesuai dengan rencananya. Oke. Baik. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sedang diproses oleh Tuhan, dididik dan dibentuk agar segala pengharapan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita semuanya, kita bisa terus setia kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun situasi-situasi terkadang kurang mendukung semangat kita, tetapi iman kita tidak akan pernah kendor, amin. Iya, kalau situasi-situasi di dunia ini pasti berubah-ubah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, cuaca berubah, kesehatan juga kadang berubah, ya, terus lingkungan juga, dan ekonomi juga, dan situasi bisnis dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Pertemanan juga, ya, dan banyak hal Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita ini kita terus belajar, amin. Ya, antara harapan dan kenyataan sering jauh antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan di dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita melihat kehidupan kita di dalam Kristus, kan tidak ada yang hilang Bapak Ibu Saudara. Amin. Semuanya nyata. Iya, semuanya nyata, dan Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan hidup kita. Kalau kita lihat kehidupan kita yang benar di dalam Kristus. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar berhikmat, ya, memakai lebih fokus lagi kepada bijaksananya Tuhan. Amin. Karena kita perlu kekuatan yang lebih besar menghadapi semua perubahan itu. Iya. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita bisa terbawa arus dunia. Karena dunia ini sudah punya keinginannya sendiri. Ya, saudara-saudara. Jadi kita hidup di dunia ini berhadapan dengan satu peperangan iman, pertempuran, kalau kadang-kadang juga pertempuran. Karena apa? Kadang masalah bertubi-tubi, ya. Bapak Ibu Saudaraku, yang satu belum selesai, sudah datang lagi masalah dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat disitulah kita membutuhkan hikmat dari Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Karena apa? Karena kita yakin kita tidak akan pernah jatuh. Amin. Tidak akan pernah jatuh Bapak Ibu Saudaraku. Karena kasih karunia Tuhan itu sangat besar dikaruniakan dalam hidup kita.
Ya, sehingga kita akan selalu yakin, percaya bahwa di dalam setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Amin. Hanya di situ dikatakan kita perlu memberikan diri kita diproses. Bukan menurut kemauan kita, tapi menurut kemauan Tuhan. Kalau ditanya satu-satu, kita ini satu persatu pasti kita punya masalah kan? Pasti punya problem. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga punya masalah juga. Tapi masalah saya adalah masalah bagaimana supaya saya lebih taat. Itu masalah saya. Bukan masalah keinginan saya tidak terpenuhi atau terpenuhi. Masalah saya adalah, maksudnya yang saya perhatikan, yang fokus saya adalah bagaimana supaya saya selalu taat kepada kehendak Tuhan. Itu yang masalah menjadi fokus buat saya pribadi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat pada firman Tuhan di siang hari ini, ya, tentang hikmat Allah, ya, hikmat Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini tidak mungkin bisa kita mengerti hanya 1-2 kali pertemuan atau hanya mendengarkan 1-2-3 jam, ya, firman Tuhan. Tapi kita harus terus menerus, ya Bapak Ibu Saudaraku, secara bersama-sama belajar untuk memahami. Amin. Nah, karena itulah manusia baru kita. Nah, dari Kolose pasalnya yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Kolose pasal 2, saya ingin mengajak kita di Kolose pasal 2, ya, Kolose pasal 2, kita akan membaca, ya, mulai dari ayatnya yang pertama. Oke, jadi secara perlahan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar untuk memahami Kolose pasal 2 ini, ya, bagaimana kita melihat hikmat Tuhan selalu mengajar kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita ini. Ya, saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama, ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Siapa yang mengatakan ini? Rasul Paulus. Apa yang dia katakan? Berat perjuangannya. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jadi bukan hanya saudara dan saya yang menghadapi beratnya sebuah perjuangan di dalam kehidupan kita ini, tetapi, ya, perjuangan kita bukanlah melawan daging, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Tetapi perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 2, supaya hati mereka apa? Terhibur. Dan mereka bersatu dalam apa? Dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, sasaran daripada perjuangan Rasul Paulus dan juga kita semuanya adalah dikatakan di situ supaya semua jemaat apa? Bersatu di dalam kasih, dan supaya jemaat itu memperoleh apa? Segala kekayaan dan keyakinan tentang apa? Pengertian. Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini terlalu banyak pengertian. Wah, jangan ditanya Bapak Ibu Saudaraku, terlalu banyak pengertian, terlalu banyak pemahaman, dan terlalu banyak pengetahuan, dan terlalu banyak persepsi, pendapat, pandangan Bapak Ibu Saudaraku, filosofi, dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku, prinsip-prinsip hidup manusia terlalu banyak di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita mempunyai satu pengertian dan tujuan kita untuk membawa diri kita, yaitu untuk apa? Ya, mengenal rahasia Allah tentang Yesus Kristus yang sorgawi. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus yang sorgawi. Ya,
Karena disitulah rahasia pengertian pengenalan akan Allah saat ini yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, saudara-saudaraku, melalui hambanya Rasul Paulus. Dan ini adalah rahasia yang sangat mulia tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Dia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Amin. Supaya kita dimerdekakan ya dari segala penghalang untuk membangun hubungan pergaulan kita dengan Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, saudara, ini bukanlah perjuangan yang sia-sia. Dan ini bukanlah satu perjuangan yang secara acak. Bapak Ibu Saudaraku, ya, secara acak, tapi tidak mengakar kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Ya, ini adalah perjuangan kita untuk mengenal rahasia Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia Allah ini, saudara, secara khusus yang Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan tentang penyelamatan kepada semua orang atas dasar pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sempurna di atas kayu salib. Dan ini yang hilang saat ini dari pemberitaan di mimbar-mimbar gereja. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kebanyakan orang saat ini bersaksi, berkhotbah, memberitakan saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini. Kalau saya tidak terlalu penting cerita hidupmu itu, ya kan? Karena apa? Bukan cerita hidupmu itu yang membangkitkan roh saya. Yang membangkitkan roh saya adalah ceritamu tentang Yesus Kristus. Amin. Ya, karena kuasa Yesus Kristus yang kita butuhkan, saudaraku. Amin. Iya, saudara. Nah, sehingga di sini kita benar-benar melihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hikmat Allah yang tersembunyi ini, saudaraku, tidak banyak diangkat di dalam pemberitaan-pemberitaan di mimbar-mimbar gereja saat ini. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan sedikit dulu ya, bahwa persoalan kebutuhan memenuhi kebutuhan kehidupan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sejak dosa jatuh ke dalam dunia ini, tidak ada yang enteng, tidak ada yang gampang. Dan itu sudah menjadi kodrat daripada manusia sejak lahir ke dunia ini. Karena itulah yang dikatakan oleh Allah kepada siapa? Kepada Adam. Dikatakan apa? Haruslah engkau berpeluh untuk mencari makanan. Benar ya, Bapak Ibu Saudaraku? Iya. Jadi itu memang sudah kodrat kita hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, senang atau tidak senang, tidak ada yang gampang bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia yang sudah rusak ini. Kita harus sadar itu. Ya. Jadi kita tidak menggampangkan segala sesuatu dalam hubungan dengan perjuangan hidup di dunia ini. Tapi saudara dan saya tahu bahwa Kristus sudah menebus hidup kita dari semua kesia-siaan itu. Amin. Itu yang perlu kita sadari sekarang. Jadi kita harus mengerti ada dua realitas, bukan satu. Orang yang bodoh yang berpikir bahwa realitas kehidupan hanya satu. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengerti hikmat Allah yang menganggap bahwa realitas kehidupan hanya satu. Dia itu tidak tahu rahasia Allah di dalam Kristus Yesus yang bekerja saat ini. Tidak tahu dia, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya melihat hidup itu hanya ada di ujung hidungnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa dia berpikir hanya hidup di dunia inilah kehidupan yang direncanakan oleh Tuhan bagi manusia. Itu adalah suatu penilaian yang buruk, saudaraku. Ada realitas kehidupan yang dibangun oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Ya. Itu ada realitas kenyataan hidup yang dimengerti oleh orang dengan iman. Amin. Iya, saudaraku.
dengan iman terhadap kebenaran firman Allah, pengenalan akan Yesus Kristus yang tidak kelihatan saat ini. Yesus Kristus adalah nyata. Dia dulu hidup di dunia ini, lahir ke dunia ini, tapi dia mati di kayu salib, dan dia dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga. Kemudian dia berfirman melalui Rasul Paulus, memberitahukan tentang kabar baik, rahasia Allah, bahwa semua orang bisa diselamatkan hanya melalui iman, bukan dengan usaha dan perbuatan seperti dikhotbahkan oleh banyak orang beragama di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada semua orang saat ini adalah bahwa setiap orang harus tahu semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, bukan sebagian. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib kalau hanya sebagian dosamu diampuni? Berarti kamu belum mengerti rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus sebagai rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad dan sekarang dibukakan. Sehingga setiap orang saat ini pasti diselamatkan hanya melalui iman. Amin. Bukan dengan usaha dan perbuatan dan amal. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu namanya kepercayaan. Kalau orang Batak bilang itu kepercayaan si Panggaron namanya itu. Si Panggaron merasa bahwa dia bisa dengan berbuat baik, dia bisa selamat ke surga. Itu pangota namanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tahu kan pangota kan? Tahu, iya. Yang selalu berpikir bahwa apa? Dia punya sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dengan perbuatan dan perjuangannya. Pangota namanya itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia pasti memberitakan tentang dirinya. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Emang siapa kamu? Yesus saya yang saya butuhkan. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku, kami sudah begini, kami sudah begini. Bukan kamu yang penting. Cerita tentang rahasia Allah mengenai Yesus Kristus. Amin. Oh, dia sudah mati mengampuni semua dosamu. Itu yang perlu kudengar. Amin. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kau ceritakan dari mimbar tentang apapun perbuatanmu dan sehebat apapun usahamu, bukan itu yang penting buat saya. Karena bukan engkau yang menyelamatkan hidup saya, dan bukan engkau yang menyediakan berkat buat saya. Amin. Dan bukan pancingan-pancingan seperti itu yang dibutuhkan. Tidak. Tapi bagaimana engkau menceritakan pengorbanan anak Allah yang tunggal di atas kayu salib. Amin. Oh, dia telah mati berkorban dan menebus semua dosamu, dan engkau pasti diselamatkan masuk surga hanya melalui iman. Beri tantangan kepada semua orang. Berapa orang yang berani menyampaikan firman Tuhan seperti itu secara konsisten? Bapak Ibu Saudaraku, sehingga orang itu memberitakan bahwa setiap orang yang percaya adalah orang kudus, bukan orang berdosa. Amin. Benar? Amin, Bapak Ibu Saudara? Iya. Karena hampir 99% orang yang beragama Kristen menyebut dirinya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah apa? Maut. Kamu mengerti atau tidak rahasia Allah di dalam Kristus Yesus saat ini? Amin, saudara? Amin. Mengerti enggak, atau kamu paham atau tidak? Ya, bahwa di dalam Yesus Kristus yang surgawi itu tidak ada dosa. Amin. Iya. Kalau engkau mengatakan engkau di dalam Kristus, berarti engkau bukan orang berdosa. Karena mana mungkin ada di dalam Yesus dosa? Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Iya. Kenali rahasia Allah di dalam Kristus Yesus saat ini yang bekerja melalui firman kebenarannya. Saudaraku, karena kita bukan manusia lama lagi, amin. Karena yang lama sudah berlalu. Allah sekarang melihat diri kita di dalam anaknya yang tunggal. Tapi orang selalu melihat dirinya di dalam kehidupan yang lama, yaitu dalam hubungan dengan Adam yang berdosa. Tentu ada yang keliru di situ. Ada yang keliru di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang missing link di situ, saudara. Ya. Oh,
kita ini sudah diciptakan sebagai manusia baru di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Itu namanya ciptaan baru, manusia baru yang akan masuk surga. Bukan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini manusia lama yang akan kembali kemana? Ke dalam kubur, ke tanah. Ya, dari debu kembali ke debu. Kita bukan berbicara tentang kehidupan debu, tapi kita berbicara tentang kehidupan roh. Amin. Ya, karena Yesus Kristus saat ini 100% dia tidak hidup di dalam daging lagi. Amin. Dia hidup di dalam roh. Dia adalah roh yang menghidupkan. Setiap orang yang percaya saat ini mengambil bagian di dalam kehidupan kebangkitannya yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, orang yang mengatakan percaya kepada Yesus, mudah-mudahan diselamatkan. Semoga ada yang salah di situ. Benar nggak, saudara? Iya, ada yang salah di situ. Saudaraku, dari mana tahu? Ya, saya juga dulu begitu. Ya kan? Saya juga dulu begitu. Sebelum saya menerima hidup baru, benar-benar hidup baru yang menyelamatkan, yang pasti menyelamatkan. Sebelum itu, saya menyebut diri saya adalah orang berdosa. Dan kelihatannya itu adalah orang yang rendah hati. Bayangkan pintarnya daging itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kedagingan itu pintar sekali untuk membuat orang supaya didera dan supaya ditipu oleh perasaan. Perasaan saya adalah orang berdosa. Ya. Dan itu kelihatan lebih rendah hati dan lebih rohani. Ya. Benar Bapak Ibu Saudara. Kelihatan itu lebih rohani. Kalau saya bilang saya adalah orang berdosa, kamu tidak tahu itu adalah keinginan iblis. Karena upah dosa adalah maut. Kamu bagaimana lepas dari keyakinan itu? Amin. Karena tidak mungkin orang diselamatkan tanpa pengertian yang benar. Tidak mungkin. Saudaraku, kalau begitu ya sudahlah. Kita percaya universalisme saja. Universalisme mengatakan apa? Tuhan itu sangat baik dan tidak mungkin dia membuat orang masuk neraka. Ya, Tuhan itu sangat baik kan? Tuhan itu maha kasih. Tidak mungkin dia membuat orang masuk neraka. Itu bukan Tuhan yang maha kasih namanya. Kalau saya meyakini seperti itu, apa jawaban saudara? Kalau saya bilang tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan yang maha baik membiarkan ciptaannya masuk neraka. Benar atau tidak keyakinan saya? Saudara kalau tidak mendalam di dalam kasih karunia Tuhan ini, nggak bisa saudara punya argumentasi menentang itu. Ya, betul Tuhan itu adalah maha baik, tapi dia juga adil. Amin. Ya, jangan hanya lihat baiknya, dia juga adil. Apa adilnya? Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang percaya pasti masuk surga. Jadi ada di dalam pilihanmu. Yes. Amin, saudara? Iya. Dan pilihanmu itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Iya, itu hikmat dari surga namanya. Tahukah saudara dan saya sudah memiliki hikmat dari surga? Tahu. Amin. Iya. Dengan menyebut saya bahwa saya percaya semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, itu hikmat dari surga, Bapak Ibu Saudaraku. Karena tidak semua orang memperoleh itu. Orang yang paling pintar pun, profesor pun belum tentu bisa menerima pengetahuan itu. Karena itu adalah pengetahuan rahasia tentang Kristus yang surgawi. Amin. Ya, saudaraku. Tapi itu bisa diterima oleh setiap orang. Anak kecil pun bisa menerima itu. Tapi orang yang paling pintar pun tidak bisa menerima itu kalau dia tidak mau percaya. Iya, nggak mengenal rahasia Allah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, rahasia Allah itu dikenal saat ini melalui kepercayaan, bukan melalui perbuatan. Iya kan? Sehebat apapun perbuatanmu, kalau engkau tidak percaya kepada rahasia Allah, itu sia-sia. Ya, karena yang dihitung oleh Allah saat ini adalah apa yang ditetapkannya di dalam Kristus, bukan apa yang ditetapkannya di dalam pengetahuan dan segala ilmu manusia yang didapat manusia. Tidak, itu punya jalan sendiri. Punya jalannya sendiri itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita lihat tadi dikatakan bahwa Paulus rela
menderita dan berjuang untuk supaya semua orang, terutama jemaat Allah, mengenal hikmat Allah ini, ya. Supaya, ayat 4, hal ini kukatakan supaya apa? Supaya jangan ada orang yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kira ini tidak bisa kita pahami hanya 1-2 kali belajar dan pertemuan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Bagaimana saudara tahu bahwa kata-kata yang indah itu tidak memperdaya kita, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita tidak mengakar di dalam rahasia Kristus, tidak tahu kita menghindar dari situ. Ya, karena apa? Karena itu sudah menjadi cara hidup manusia semua orang di dunia ini. Ya, saudaraku. Kita ambil contohnya, kita lihat lagi. Ya, kata-kata memperdayakan. Saudara, kata-kata memperdayakan ini pertama kali muncul di mana? Di dalam kitab Kejadian, ketika iblis memperdayakan siapa? Hawa. Iya kan? Benar saudara? Iya. Dan iblis memperdayakan Hawa dengan menyerang apa? Memutarbalikan firman Tuhan. Iya. Nggak lain daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Iya kan? Dan iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman. Nah, saudaraku ya, bagaimana bisa iblis mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan? Itu udah ngawur itu. Tapi Hawa apa? Mau saja apa? Mendengar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Iman timbul dari kesesatan, juga timbul dari pendengaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin sedikit saudara mendengarkan kebenaran tentang rahasia Allah, maka saudara tidak akan bisa masuk ke kedalaman apa yang Tuhan inginkan saudara untuk memperhadapkan dirimu berkenan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis itu memperdaya Hawa dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Berhasil nggak Bapak Ibu Saudaraku iblisnya? Berhasil. Makanya jatuhlah dosa ke dalam dunia. Ya kan saudara? Nah saudara pikir bahwa saat ini iblis sudah melupakan cara itu? Tidak. Dia tetap menggunakan cara itu, saudaraku. Ya. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengatakan ya di sini di ayatnya yang ketiga, sebab meskipun aku berdiri, aku sendiri. Meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita apa? Tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Karena apa? Karena situasi-situasi di dunia ini bisa membuat kacau. Ya, pertentangan suami istri, pertentangan orang tua dengan anak, pertentangan anak dengan orang tua, pertentangan sesama anak, pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah, pertentangan dengan sesama aparat dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, itu ya iblis akan membuat mengocok dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan berbagai macam persoalan dan tidak akan pernah selesai masalah itu. Saudara, ya. Itu akan tampil terus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Paulus mengatakan di sini bahwa kita mempunyai kekuatan untuk bisa hidup tertib. Amin. Itu dari dunia ini? Tidak. Itu pasti dari kekuatan di luar daripada dunia ini, kekuatan firman Allah, keteguhan iman kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu di ayat 6 dikatakan, kamu telah apa? Menerima Kristus Yesus. Amin. Tuhan kita. Ya, ini adalah tentang apa? Posisi kita. Kedudukan kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang kudusnya. Kita adalah anggota tubuhnya. Kita adalah anak-anaknya yang kekal. Dan kita adalah bagian daripada kerajaan Allah yang kekal.
Saudaraku, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati berkorban menebus segala dosa kita, lalu apa selanjutnya? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku? Ini sama seperti yang Paulus katakan di Galatia pasal 5. Supaya kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin saudara. Karena apa? Karena hidup kita ini di dalam Kristus adalah hidup yang dinamis. Amin. Hidup yang harus apa? Hidup yang harus mengalami pertumbuhan. Amin saudara. Ya. Fisik saya boleh mengalami masa di mana tidak ada pertumbuhan lagi. Ya, karena usia sudah dewasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, meskipun tubuh kami, jasmani kami mengalami kemerosotan, tetapi dikatakan apa? Manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Ada sesuatu kekuatan kehidupan yang terus bertumbuh di dalam diri saudara dan saya. Amin. Nah, itu namanya kehidupan manusia baru. Ya, saudaraku. Dan kehidupan manusia baru ini harus tetap berada di dalam respon kepada Yesus Kristus, yaitu firman-Nya. Amin. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Caranya bagaimana? Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan apa? Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ini pasti bisa terjadi hanya 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang kekal namanya. Amin. Ya, jadi jangan pernah semangatmu kendor. Karena apa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis, yang terus berespon kepada kuasa kebangkitan Kristus, di mana hidup kita sudah kekal di dalam Dia. Amin. Jadi kita ini bukan orang mati. Kita ini adalah orang hidup. Amin. Yang siap merespon. Amin. Tapi dunia ini ingin mematikan itu. Saudaraku. Ya. Dunia ini akan memperhadapkan masalah-masalah kepada saudara dan saya. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah dengan lingkungan, dan masalah di tempat kerja, dan seterusnya, masalah dan masalah. Satu tujuannya, supaya saudara beralih fokus. Itu tujuannya. Dan orang-orang percaya yang tidak mengerti kebenaran untuk tetap setia di dalam kasih Kristus, itulah sebabnya banyak orang percaya yang akhirnya apa? Mundur dari pertandingan itu. Mundur kemana? Mundur ke dunia. Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka memilih untuk apa? Memuaskan keinginan dagingnya dan membebaskan pikirannya sendiri dan pilihan-pilihannya, dan mereka ingin menjalankan kehidupannya menurut apa yang mereka mau sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana nanti ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mereka pasti mendapat kemuliaan yang besar, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus sudah mengatakan tadi apa? Betapa beratnya perjuanganku. Amin. Ya, konsisten. Saudaraku, karena apa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Amin. Bukan pikiran kita sendiri, bukan diri kita sendiri, saudaraku. Ya,
Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, itulah yang menjadi andalan kita, dan dialah yang bekerja melalui kehidupan kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Iya. Dunia ini bukan pemilik hidup saya. Bukan dunia ini yang menebus hidup saya dari kesia-siaan. Amin. Kenapa saya harus menaklukkan diri saya kepada dunia? Saudaraku, ya. Tapi ini adalah sebuah proses apa? Perjuangan. Perjuangan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi perjuangan mempercayai pekerjaan Kristus di dalam saya. Amin. Dan itu membutuhkan kerendahan hati dari setiap orang percaya untuk tetap belajar kepada firman-Nya. Makanya disuruh dikatakan tadi di situ apa? Hendaklah kamu berakar. Amin. Iya, jangan ngendap-ngendap di atas saja, saudaraku. Ya, ada lewat apa ditendang sudah langsung cucu, langsung guling-guling. Ya, karena apa? Nggak ada akarnya. Ya kan, saudaraku ya. Sedikit saja persoalan, udah paling masalahnya dia yang paling besar di dunia ini. Saudaraku, keluhannya yang paling besar. Saudara, dikasih itu aja. Semua orang punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Amin. Cara saya menyikapinya adalah bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Tahukah saudara bahwa Rasul Paulus itu ya meminta kepada Tuhan untuk hanya kesembuhan dia minta. Iya kan? Apa terlalu susah bagi Tuhan? Oh tidak, Bapak Ibu saudaraku, ya. Apa Tuhan terlalu pelit kepadanya dan tidak mau tahu dan membiarkan dia? Udah, ya kan? Wah, itu urusan sendiri lah. Tidak. Tuhan menjawab dengan jawaban yang paling brilian, jawaban yang paling baik, yang paling berharga, yang paling bernas. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus katakan apa? Cukup kasih karunia aku bagimu. Kau percaya atau tidak? Amin. Ya itu yang Tuhan katakan. Nggak usah banyak protes, nggak usah banyak macam-macam kepada Tuhan. Kau percaya atau tidak? Amin. Percaya nggak semua dosamu sudah diampuni? Tapi melulu, iya kan? Dan kau akan binasa dengan hanya karena tapi. Ya kan? Karena mempertahankan kata apa? Tapi. Terimalah dan katakanlah apa? Aku percaya. Amin. Iya, dan itu lebih sejuk. Amin. Lebih teduh, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan. Amin. Daripada tapi. Saudaraku, kuasa daging sudah bekerja di situ dan itu melemahkan kita. Kita perlu damai sejahtera. Amin. Iya, saudara. Menghadapi kerasnya dunia ini, kita perlu damai sejahtera. Ya, saudara. Karena di dalam damai sejahtera Tuhan itulah kita mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Dan kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan kita ini. Amin. Saudaraku, karena itu dikatakan harus berakar. Dan akarnya harus sampai apa? Mendalam. Amin. Ya, akan terus berakar di dalam pengertian yang benar terhadap seluruh apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saudara dan saya. Itu perlu kita tahu di dalam semua hal. Supaya apa? Jangan kita bersandar pada pikiran kita sendiri dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Kita masing-masing punya perjuangan kan? Punya perjuangan, saudara. Iya. Kita punya pergumulan masing-masing kan? Punya. Meskipun pergumulan kita itu mungkin berbeda-beda, tapi satu cara kita untuk menghadapinya, merespon kasih karunia Tuhan, amin, dengan iman. Di luar itu tidak ada yang bisa menang. Ya, saudara. Jadi kita dilatih. Karena apa, saudaraku? Karena kita membawa dari kehidupan masa lalu kita suatu sistem informasi yang menggerakkan pikiran kita ini rentan dengan penyesatan. Rentan dengan apa? Rentan dengan supaya kamu jangan diperdaya dengan kata-kata yang indah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang beragama Kristen berpikir karena sudah rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin memberikan perpuluhan, karena dia sudah berkhotbah dari mimbar gereja, sudah membangun gereja di mana-mana, dia berpikir dia sudah berada di dalam rencana Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Ya. Karena apa, saudaraku? Kekuatan daging pun bisa melakukan itu. Semua. Benar nggak, saudara? Saya mau bertanya, orang yang mengandalkan kekuatan daging, bisa dia membangun gedung gereja yang tinggi atau tidak bisa? Bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel? Saudara, semua mereka bisa lakukan. Segala ilmu pengetahuan dan penemu-penemu penerima hadiah Nobel dari warga negara mana yang paling banyak? Orang Israel, orang Yahudi kan? Tapi pertanyaannya, dengan semua hadiah Nobel, keilmuan yang tinggi, yang luar biasa, yang brilian yang mereka terima, apa mereka tahu rahasia Allah di dalam Kristus? Tidak tahu. Berarti, Bapak Ibu Saudara, yang disanjung-sanjung oleh dunia ini, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tetap dikuasai oleh keinginan daging, mengandalkan pikiran sendiri, bahwa dengan kepintaran mereka, dengan perbuatan mereka, dengan usaha mereka, diam-diam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau di dalam pengakuan sehari-hari sih orang mengatakan apa? Ya, kalau saya percaya sih semua ini adalah anugerah Tuhan. Ya kan? Saya punya rezeki, saya punya pekerjaan yang baik, saya naik jabatan dan semuanya. Anak-anak saya sudah menjadi dokter dan semuanya sudah berhasil semuanya. Sekarang saya punya rumah yang baru, ya kan? Sekarang saya punya mobil dan sudah punya ini, punya itu. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Oh iya, bagus. Tapi kalau Bapak nanti meninggalkan dunia ini, Bapak kemana perginya? Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan diterima Tuhan di sisinya. Itu kan tergantung perbuatan kita. Ya, saudaraku. Begitu banyak macam aneka, ya, keyakinan manusia itu bertransformasi dengan berbagai macam fenomena di dalam kehidupan ini. Dan saudara harus mengambil suatu keputusan yang jelas dan tegas dan konsisten. Kita hidup hanya karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu harus bertumbuh dan berakar. Karena dikatakan saudaraku di situ, ya, harus dibangun di dalam Dia, ya, dan harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Tahu gak, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus? Orang yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, susah dia untuk bersyukur. Susah sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Dari mana kita tahu? Kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebelumnya mereka hidup di dalam apa? Perbudakan. Berapa ratusan tahun. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana perilaku mereka ketika mereka diperhadapkan di dalam suatu perjuangan yang berat di padang gurun itu? Itulah ciri khas daripada orang Israel. Bersungguh-sungguh. Ya. Dengan kata lain apa? Bersungguh-sungguh itu apa? Ngedumel kan? Dumel. Siapa di sini yang senang lihat orang dalam rumah ngedumel? Aduh, rasanya langsung apa? Habis tenaga. Langsung rasanya hilang kekuatan itu, ya kan? Gimana ya caranya ya? Supaya orang dalam rumah tidak ada orang yang kalaupun ngedumel jangan terlalu jangan terlalu lama gitu, ya kan? Kalau cuma sebentar ya udah, ya kan? Tapi kalau terus aja, ya kan? Iya kan? Begitu baru sudah iya kan? Iya, saudara. Juga tidak menyelesaikan masalah kan? Tapi orang sudah kehilangan sukacita dalam rumah. Benar nggak, saudara-saudaraku? Iya, nggak menyelesaikan masalah, saudara. Tapi orang sudah kehilangan sukacita, orang udah ketakutan, udah merasa terancam dalam rumah, ya kan?
Iya, itu makanya kita terus belajar untuk mengerti, berakar di dalam Kristus. Karena Kristus nggak pernah ngedumel sama kita kan. Dia kan nggak bersungut-sungut atas kita. Tidak, dia mengasihi kita sepenuhnya. Amin. Dengan lemah lembut dia mengasihi kita. Baik di dalam kekurangan kita atau di dalam kelebihan kita apapun, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan lemah lembut. Karena itu rahasia Allah di dalam Kristus saat ini. Ya. Dia tidak mengancam saudara dan saya. Ya. Saya ingin mengatakan kemarin sebetulnya di tempat yang berduka bahwa ayah mereka meninggalkan mereka di masa waktu di mana mereka masih kecil-kecil, anak-anak itu. Tuhan bukan menghukum mereka, saudaraku, ya. Tuhan tidak sedang menghukum, mengutuk mereka, tidak. Yesus saat ini menyelamatkan semua orang, bukan? Bukan menghukum, mengutuk orang. Menyelamatkan semua orang, Bapak Ibu Saudara, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena di dalam Kristus semuanya sudah selesai. Amin. Persoalannya adalah, percayakah engkau akan hal ini? Itu yang dikatakan Yesus kan? Iya, masalahnya di situ. Paling dikatakan Yesus, tapi saya percaya, tapi itu bukan percaya namanya. Yakin aja. Iya. Iya Pak Pendeta, saya percaya Pak, tapi kalau ada tapi ya itu sama aja nggak percaya namanya itu. Iya kan? Karena kita masih, ego kita masih apa? Masih bercokol. Ego kita masih bercokol. Nggak benar-benar percaya itu namanya. Ya kan? Berdalih namanya itu. Ya kalau kita bilang percaya, saya percaya. Ya, amin. Masalah saya pasti selesai. Amin. Iya. Kalau semua orang percaya mengatakan itu, Bapak Ibu Saudaraku, disitulah Roh Kudus sedemikian rupa akan bekerja membangkitkan semangat kita untuk berjuang lagi. Amin. Ya, kita memerlukan semangat yang kuat dalam hidup dengan penuh tantangan ini, saudara-saudaraku. Amin. Kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita bertumbuh, berakar lebih dalam lagi. Supaya kita tidak dengan mudah goyah hanya karena masalah-masalah dalam kehidupan. Padahal kita udah tahu bahwa masalah itu tidak akan pernah habis. Biar berdoa, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Jauhkan bagaimana? Ya sudah, tinggalkan dunia ini. Kan belum mau kan? Belum. Masih berdoa supaya panjang umur dan merayakan ulang tahun terus. Tapi kamu bilang jauhkanlah pencobaan. Ya caranya bagaimana? Kamu ada di dunia ini menghadapi apa? Pencobaan. Tapi ingat, Paulus mengatakan tidak melebihi kemampuanmu. Amin. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya, tapi ya ada tapinya. Bisa gak sih dibuang itu? Karena itu soal hati dan pengertian orang. Kalau orang yang berakar, bertumbuh di dalam kebenaran, pasti dia tidak akan cari dalih. Saya percaya. Walaupun di dalam pikiran dia tidak masuk akal apa yang terjadi, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana dikatakan ini adalah kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, anak-anaknya masih kecil-kecil, ayahnya harus meninggalkan yang mencari nafkah buat anak-anaknya. Dia harus diambil pulang dan berpisah selamanya. Itu kehendak Tuhan. Ya, tapi saudara bagaimana memahaminya? Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, pokoknya ini sudah kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan bagaimana? Ke arah mana nih kehendak Tuhan ini? Kehendak Tuhan membuat mereka menderita. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa Yesus pernah ditanyakan seperti ini. Ada orang buta, ya, dari lahirnya begitu ya, ditanya, Yesus siapa yang salah di sini? Bapak ibunya atau siapa yang salah di sini? Yesus mengatakan apa? Dosa siapa ini? Yesus mengatakan bukan dosa siapa, bukan salah siapa. Tujuan daripada apa yang terjadi ini adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Benar Bapak surga, saudaraku, ya? Benar ya, bahwa tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya dari semua perkara persoalan yang kita hadapi, kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Bukan makin menyalahkan Tuhan atau lari dari
pelayanan atau lari dari kenyataan. Tidak. Makin berani kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, sekalipun masalah-masalah belum selesai. Ya, amin. Itu keberanian iman di dalam kasih karunia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita ini untuk kita membacakan bagian yang terakhir, yaitu langsung saja kita baca di ayatnya yang ke-9. Ya, mulai dari 8. 3, 2, 1. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sudah tahukah saudara semua rincian semuanya itu? Belum. Masih harus terus apa? Belajar. Iya. Jangan bilang, saya sudah tahu itu. Sombong kali kau. Kau belum tahu apa-apa dengan kau mengatakan, saya sudah tahu itu, saya sudah tahu itu. Ya, berarti kau tidak tahu apa-apa. Karena di hatimu tidak ada keinginan untuk belajar. Karena keinginan hati untuk belajar itu adalah ciri khas daripada manusia baru. Amin? Ya. Itu adalah tanda konfirmasi dari seorang yang telah diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Dia haus untuk belajar kebenarannya. Amin. Karena dengan kebenarannya dia memperoleh pengertian tentang siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Amin. Karena itu saudaraku, di ayat 9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh apa? Kepenuhan Allah yang saat ini dinyatakan kepada kita di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 10 tadi bagian A-nya dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Tahu saudara kata-kata dipenuhi di sini? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris, Alkitab berbahasa Inggris dikatakan, kamu sudah komplit di dalam Dia. Pernah Bapak Ibu minta kalau minum jamu apa? Jamu komplit ya? Ah, iya, itu jamu komplit ya kan? Nah, jadi berarti ini sudah komplit. Amin. Tidak perlu lagi apa ditambahkan, udah itu aja, pokoknya sudah itu dia. Kita sudah komplit di dalam Kristus. Karena usaha dan perbuatan kita, no. Tidak, Bapak Saudara. Karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak akan terbuang. Amin. Saudara dan saya tidak akan terhilang. Bagaimana saya bisa terhilang dari dalam Kristus? Ya, kita tetap ada di dalam Kristus. Amin. Karena Dialah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Tuhan tidak mungkin mengamputasi anggota tubuhnya, diamputasi gitu, jarinya dipotong, dibuang. Tidak. Ya, kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita tetap melekat di dalam tubuhnya. Amin. Karena kita harus selalu bersatu. Harus selalu menyatakan kesatuan kita di dalam Dia. Amin, saudara? Ya. Karena itu adalah bentuk kejujuran kita. Amin. Kan Paulus sudah katakan di 1 Korintus 12, tidak boleh tangan mengatakan kepada kaki apa? Aku tidak butuh engkau. Saya tidak mau injak gereja itu lagi. Ya nggak apa-apa. Emang kau yang mendirikan gereja? Saya tidak akan mau lagi menginjak gereja itu. Ya tidak apa-apa. Itu pilihanmu. Asal kau tahu aja. Yang memisahkan dirinya dari tubuh itu pasti apa? Terjadi apa? Pembusukan. Benar nggak? Coba ada tangan yang diamputasi. Ujungnya apa? Oh, jadi dia bisa jalan gitu kemana-mana? Nggak bisa, nggak ada kehidupan di situ, pasti pembusukan. Jadi jangan sombong. Sebagai orang percaya jangan sombong. Amin.
jangan spanggarong. Ya kan Bapak Ibu Saudaraku? Spanggarong. Iya, jangan belagu. Nah, ada yang perlu disombongkan Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan, ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sedangkan dengan ketulusan dan dengan kesungguhan saja manusia berpikir. Saya ulang sekali lagi. Ya, dengarkan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Sedangkan dengan ketulusan, ya, dengan kesungguhan saja manusia mempersembahkan kesalehan kepada Allah dengan berpikir bahwa itu jalan dia untuk diselamatkan, itu saja kena kutuk. Paham saudara? Itu udah dipersembahkan dengan kesungguhan. Apa Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang mendengarkan firman, yang setiap minggu mereka dikotbahi bahwa dengan berbuat baik kamu supaya kamu diselamatkan masuk surga. Apa saudara berpikir orang-orang itu bukan orang-orang yang tulus hati? Orang-orang yang tulus hati itu yang melakukannya itu. Ya karena itulah yang dia mengerti, itulah yang dia dengar. Tapi dia berada di tempat yang salah, dan dia juga harus berhadapan dengan pilihannya. Ya, saudaraku. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Di sini bukan ketulusan kita yang diperhitungkan Allah, tidak. Bukan kesungguhan ketulusan hati saudara yang Allah lihat, tapi yang Allah lihat adalah ketulusan kesungguhan daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, di mana kita mempercayai hal itu adalah sebagai kebenaran. Amin. Iya, saudara. Di sini bukan berusaha kita untuk pokoknya kalau kita pergi ke gereja kita harus apa? Ya, diatur-atur begitu ya. Selamat pagi, apa kabar? Biasa aja kali. Tentu harus teratur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak usah dibuat-buat kayak gitu. Karena apa? Kamu bukan menjadi bertambah lebih baik di dalam Kristus dengan caramu untuk membuat bahwa kau merasa akan menjadi lebih baik. Dengan itu tidak, karena kamu sudah komplit di dalam Kristus. Karena itu sekarang kita berpikir apa? Seperti Kristus. Amin. Iya, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus adalah saudara dan saya harus melihat bahwa identitas kita di dalam Kristus, penyembahan kita di dalam Kristus, ya, ketaatan kita, kesungguhan kita kepada Kristus adalah semua karena kasih karunia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau menyatakan hikmat-Mu yang benar. Hikmat surgawi yang membukakan rahasia Allah, rahasia pengenalan akan Kristus Yesus. Bahwa di dalam Kristus Yesus kami adalah manusia baru, kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kami hidup menjalani hidup di dalam ketaatan Kristus. Dan kami percaya Engkau yang menanamkan hidup kami sampai berakar dan bertumbuh serta berbuah. Amin. Untuk kemuliaan nama Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semuanya ini. Pakai hidup kami ya Tuhan. Amin. Supaya dengan keberanian iman kami menyatakan bahwa yang terbaiklah yang Tuhan sediakan bagi kami. Meskipun kami secara manusiawi melihat keadaan yang berubah-ubah di dalam dunia ini, tapi kami percaya bahwa di dalam Kristus kami mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam Roh Kudus kami mempunyai kekuatan yang tetap. Karena adapun hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Amin. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, salam. Kembalikan kepada Bapak Samuel.